Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kawan-kawan di channel Ustaz Pancan. Kawan-kawan, mengapa kita harus memahami siapa yang sebenarnya menjadi teman kita? Persahabatan adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat penting, kawan-kawan, bagi banyak orang. Akan tetapi tidak semua orang yang berjalan bersama kita adalah teman sejati kita. Memahami perbedaan antara teman sejati dan mereka yang hanya sekedar mampir atau ada di sekitar kita adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa semua orang yang dekat dengan kita adalah teman sejati. Padahal kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengapa sangat perlu untuk memilah siapa yang benar-benar teman kita dan bagaimana cara melakukannya. Kawan-kawan, tanda-tanda sahabat sejati yang pertama adalah selalu mendukung kita di saat sulit. Tidak hanya ada di saat baik, tetapi juga ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Mereka akan mendukung kita tanpa mengharapkan ketidakseimbangan. Dukungan tanpa syarat ini adalah tanda utama dari persahabatan sejati, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, bersikap jujur dan terbuka. Kejujuran adalah fondasi dari persahabatan yang sehat. Teman sejati tidak akan ragu untuk mengatakan kebenaran kepada kita, bahkan jika itu mungkin akan menyakitkan kita. Mereka juga akan terbuka tentang diri mereka sendiri kepada kita, teman-teman, menunjukkan bahwa mereka percaya kepada kita. Yang ketiga, tidak pernah memanfaatkan kita. Teman sejati tidak akan pernah mencoba memanfaatkan untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka menghargai kita sebagai manusia dan tidak memandang kita sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian menghindari manipulasi dalam hubungan itu adalah sebuah kunci untuk mengetahui apabila ada orang yang benar-benar atau mengetahui seseorang apakah dia adalah benar-benar teman sejati kita. Kemudian yang keempat, menampilkan perhatian yang tulus, kawan-kawan. Perhatian yang tulus adalah salah satu karakteristik teman sejati. Mereka akan peduli dengan kesejahteraan kita dan akan melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa mereka memikirkan persahabatan ini. Perhatian ini tidak hanya dalam bentuk materi, kawan-kawan, tetapi juga emosional dan mental. Kemudian bahaya menganggap semua orang sebagai teman. Ya, bahaya sekali, teman-teman. Yang pertama, merasa dikhianati. Ketika Anda menganggap semua orang di sekitar Anda sebagai teman, Anda membuka diri terhadap kemungkinan untuk dikhianati. Kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah dapat merusak hubungan dan menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Ini adalah salah satu alasan, kawan-kawan, mengapa perlunya untuk memilih dalam berteman. Yang kedua, rentan terhadap manipulasi, teman-teman. Orang yang berpura-pura menjadi teman seringkali memiliki agenda tersembunyi. Mereka mungkin mencoba memanfaatkan kita sebagai teman mereka untuk keuntungan pribadi mereka, baik secara finansial, secara emosional, atau secara sosial. Dengan memilah siapa yang benar-benar menjadi teman kita, insya Allah kita dapat melindungi diri kita sendiri dari manipulasi semacam ini, teman-teman. Yang ketiga, kehilangan fokus pada hubungan yang lebih penting. Ketika Anda menghabiskan waktu dan energi pada orang-orang yang sebenarnya tidak peduli dengan kita mungkin mengabaikan hubungan yang benar-benar penting. Ini bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan teman sejati, kawan-kawan, atau keluarga yang benar-benar peduli dengan kita. Lantas bagaimana cara kita untuk membedakan teman sejati dari yang lain? Yang pertama, perhatikan
apa saja tindakan mereka, kawan-kawan. Kata-kata bisa ditipu, tetapi tindakannya tidak mungkin bisa bohong atau jangan bohong. Perhatikan bagaimana orang tersebut berperilaku dalam situasi yang berbeda. Apakah mereka selalu ada untuk Anda atau hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Anda? Hanya perlunya saja. Yang kedua, evaluasilah motivasi mereka. Perlu untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk berada di samping kita. Apakah mereka bersama kita karena mereka menghargai kita sebagai manusia, atau karena mereka memandang kita sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka sendiri? Kemudian yang ketiga, ada kalanya kita perlu menguji kesetiaan mereka, kawan-kawan. Kesetiaan adalah ciri khas teman sejati. Anda dapat mengunci ini dengan melihat bagaimana seseorang bereaksi dalam situasi di mana kesetiaan mereka saat diuji. Teman sejati akan tetap berada di sisi Anda, kawan-kawan. Bahkan ketika situasi tidak menguntungkan mereka. Kemudian yang keempat, jangan terlalu cepat percaya. Kepercayaan, kawan-kawan, adalah sesuatu yang harus kita bangun, bukan diberikan secara cuma-cuma. Luangkan waktu kita untuk benar-benar mengenal orang tersebut sebelum kita memutuskan untuk berteman, untuk menganggap mereka sebagai sahabat, bahkan sebagai saudara. Ini akan membantu kita untuk menghindari rasa sakit, rasa kecewa di kemudian hari, kawan-kawan. Kemudian, bagaimana cara mengelola harapan dalam sebuah pertemanan atau sebuah persahabatan? Yang pertama, kawan-kawan, jangan mengharapkan kesempurnaan. Ya, tidak ada yang sempurna, termasuk teman Anda, bahkan termasuk Anda sendiri. Mengharapkan kesempurnaan dari mereka hanya akan menyebabkan kekecewaan di kemudian hari. Bahkan sebaliknya, fokuslah pada kualitas positif yang mereka punya dan terimalah kekurangan mereka sebagai bagian dari manusia. Itu yang kedua, komunikasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Banyak masalah, teman-teman, dalam persahabatan atau pertemanan berasal dari komunikasi yang buruk. Pastikan kita selalu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan teman kita sendiri. Ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan membantu menghindari konflik. Yang ketiga, berikanlah ruang untuk adanya perbedaan. Setiap orang unik dan memiliki pandangan yang berbeda, pandangan masing-masing serta nilai yang berbeda. Menghormati perbedaan ini adalah kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan kita dengan teman kita. Hubungan kita akan tetap sehat. Jangan mencoba untuk mengubah teman Anda, kawan-kawan, agar sesuai dengan apa yang Anda mau, apa keinginan Anda. Tetapi cobalah untuk memahami dan menerima perbedaan mereka, tentunya sebagai manusia, seperti kita punya kekurangan. Kemudian, kenapa teman sejati itu langka? Sebabnya yang pertama, kebanyakan orang berfokus pada diri mereka sendiri. Kawan-kawan, di dunia yang semakin individualistis, banyak orang lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka daripada membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Ini akan membuat teman sejati menjadi sangat-sangat langka, bahkan semakin langka di era hari ini. Yang kedua, banyak orang hanya berpura-pura. Banyak orang berkamuflase menjadi teman karena mereka melihat manfaat jangka pendek dari hubungan yang dijalin. Teman-teman semacam ini tidak akan bertahan lama dan biasanya akan menghilang ketika Anda tidak lagi berguna atau tidak lagi menguntungkan mereka. Yang ketiga, kawan-kawan, membantu dalam menjaga komitmen bersama. Ya, menjaga komitmen dalam kemitraan membutuhkan usaha, membutuhkan dedikasi. Banyak orang yang tidak mau atau tidak mampu akan berkomitmen untuk menjaga persahabatan, untuk menjaga pertemanan, bahkan menjaga persaudaraan dalam jangka panjang, yang membuat teman sejati ini semakin sulit untuk ditentukan. Apa saja pentingnya membangun persahabatan yang sehat, kawan-kawan? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas yang sehat dapat menambah kualitas hidup Anda dengan memberikan dukungan emosional. Persahabatan, kawan-kawan,
rasa memiliki kebahagiaan ini adalah salah satu alasan mengapa kita perlu untuk berinvestasi dalam membangun sebuah pertemanan atau sebuah persahabatan yang sehat, persahabatan yang ideal. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi stres dan mengurangi kecemasan kita. Teman sejati kawan-kawan dapat membantu kita mengurangi stres dan kecemasan dengan memberikan dukungan dan kenyamanan saat kita berkeringat atau bleeding. Ini dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri. Teman yang mendukung dapat membantu Anda meningkatkan rasa percaya diri dengan memberikan dorongan dan feedback atau umpan balik secara positif. Ini dapat membantu Anda kawan-kawan mencapai tujuan pribadi dan tujuan bersama, tentunya dengan lebih efektif. Nah kawan-kawan, pada akhirnya pilihlah teman dengan bijak. Sebagai kesimpulan, memilih teman dengan baik, dengan bijak adalah salah satu keputusan yang paling penting saya pikir yang dapat Anda buat dalam hidup Anda. Teman yang kita pilih akan mempengaruhi kehidupan kita kawan-kawan dalam banyak cara, baik secara positif maupun secara negatif. Dengan memahami siapa saja yang benar-benar menjadi teman kita dan membangun persahabatan yang sehat dan ideal, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara menyeluruh. Kawan-kawan, jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau bahkan merugikan. Sebaliknya, fokuslah kawan-kawan untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang yang benar-benar peduli dengan Anda. Dan Anda pun peduli dengan mereka. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran bagaimana cara kita memilih teman, bagaimana kita mendeteksi teman-teman kita yang benar-benar sejati atau yang hanya sebagai orang yang mencari keuntungan dari kita. Silahkan share video ini. Terima kasih telah menonton kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi input positif dan nantinya akan memberikan output yang positif pula. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.